Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal Fauzan, NIM 200301500075, kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pertumbuhan fisik anak kecil. Sebelum itu, timbul pertanyaan, apa sih pertumbuhan fisik itu? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi tebal atau lebar pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Selanjutnya, perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan. Namun, pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai merangkak, kemudian berjalan hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh, cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan keterampilan fisik pada anak. Pertumbuhan fisik motorik usia dini, pertumbuhan yang pesat selama rentang kehidupan terjadi pada masa bayi. Meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan adalah sama bagi semua bayi, tetapi tetap ada perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, kecepatan, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lainnya. Beberapa bayi memulai kehidupan dengan badan yang lebih kecil dan perkembangan yang kurang normal. Hal ini biasa saja terjadi karena disebabkan oleh kelahiran sebelum waktunya atau prematur. Ibu yang belum cukup umur atau kondisi fisik yang buruk pada saat mengandung, seperti kekurangan gizi dan mengalami tekanan, kondisi kurang baik lainnya selama periode prenatal, atau mungkin juga karena adanya sebab-sebab yang lain. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa selain masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda, perkembangan individu juga sangat dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor lingkungan. Pada masa ini, umumnya bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat, berat badan bertambah dengan cepat, begitu pula dengan tinggi atau panjang badan atau besar atau lingkar kepala. Pertambahan volume serta pengerasan tulang telah dimulai pada tahun pertama. Ubun-ubun yang ketika pertama lahir terbuka atau belum terbentuk tulang tempurung akan tertutup pada usia 18 bulan. Jaringan lemak bertambah pesat karena tingginya kadar lemak di dalam air susu ibu yang menjadi makanan pokok bagi bayi. Rata-rata anak mempunyai 4 hingga 6 gigi susu pada usia 1 tahun dan 16 buah gigi susu pada usia 2 tahun. Gigi yang pertama kali muncul adalah gigi seri atau gigi depan, sedangkan yang terakhir adalah gigi geraham. Secara umum, pada masa bayi usia 0 sampai 2 tahun, individu mengalami perubahan yang pesat bila dibandingkan dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Anak sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang berupa keterampilan lokomotor atau berguling, duduk, berdiri,
merangkak dan berjalan, keterampilan memegang benda, penginderaan, melihat, mencium, mendengar dan merasakan sentuhan, maupun kemampuan untuk bereaksi secara emosional dan sosial terhadap orang-orang di sekelilingnya. Individu dianggap sehat secara fisik apabila menampakkan pola urutan kematangan yang umum pada peristiwa biologis dari susunan saraf pusat yang menyebabkan timbulnya fungsi psikologis. Timbul kemampuan bicara antara usia 1 sampai dengan 3 tahun. Pada hampir semua anak merupakan gambaran dari kematangan fungsi psikologis pada usia tersebut. Seorang bayi yang baru berusia 3 bulan barangkali dapat mengeluarkan bunyi atau suara. Namun otak secara keseluruhan pada bayi yang baru berumur 3 bulan belum cukup matang untuk dapat mengerti pembicaraan atau berbicara. Sementara itu, anak berusia 2 tahun yang otaknya sudah cukup matang tidak akan berbicara bila tidak berhubungan terlebih dahulu dengan orang lain. Kematangan bukanlah penyebab timbulnya suatu fungsi psikologis. Ia hanya merupakan batas waktu yang paling dini dari penampakannya. Setiap bayi terlahir dengan sejumlah refleks. Refleks tersebut merupakan modal dasar bagi bayi untuk mengadakan reaksi dan tindakan yang bersifat aktif. Beberapa dari refleks ini akan menghilang dalam waktu tertentu dan disebut refleks anak menusu atau refleks bayi. Sedangkan sebagian refleks yang tidak hilang disebut refleks permanen. Beberapa refleks anak menusu atau refleks sementara yang dimiliki bayi yang baru lahir antara lain yang pertama yaitu refleks moro. Refleks ini tampak pada gerakan bayi mengembangkan tangannya melebar ke samping, melebarkan jari-jarinya, atau mengembalikan tangannya dengan tarikan cepat seakan-akan ingin memeluk seseorang. Pasti teman-teman waktu kecil begitu juga. Refleks ini biasanya disebut dengan refleks peluk. Yang kedua, refleks mencium-cium atau rooting refleks. Refleks ini ditimbulkan oleh stimulasi taktil pada pipi atau daerah mulut bayi yang memutar-mutar kepalanya. Bagian 3, refleks hisap. Refleks hisap biasanya timbul bersama dengan rangsang pipi. Refleks ini mempunyai fungsi eksploratif yang menyenangkan. Bagian 4 yaitu refleks genggam atau refleks Darwin. Refleks ini dapat dibuktikan dengan membuat rangsang melalui goresan jari melalui bagian dalam lengan anak ke arah telapak tangannya. Bila rangsang hampir sampai pada telapak tangan, maka telapak tangan akan terbuka. Selanjutnya, bila jari diletakkan di telapak tangan bayi, maka bayi tersebut akan menutup kembali telapak tangannya. Bagian 5 yaitu refleks Babinski, refleks genggam kaki. Bila ada rangsang pada telapak kaki, ibu jari akan bergerak ke atas dan jari-jari lainnya membuka. Kedua refleks genggam ini akan menghilang pada sekitar 6 bulan. Selanjutnya, indera pencium atau pembau. Bayi yang baru lahir tidak menampakkan tanda-tanda bahwa indera penciumannya telah berkembang, meskipun
belum banyak penelitian mengenai hal ini. Bayi hanya nampak adapun kondisi dan keadaan tertentu, yaitu dapat digambarkan sebagai berikut. Bereaksi dengan menyengirkan mukanya bila mengecap sesuatu yang tidak enak. Indera perasa atau pengecap. Bayi yang baru lahir sudah bisa dan belum jelas. Bayi juga mempunyai jenjang rasa suhu yang besar, dari jauh di atas sampai jauh di bawah suhu badan normal. Indera peraba. Pada bulan terakhir periode fetal, bayi sudah mulai merasakan rasa tekan dan sakit, meskipun masih global memalingkan kepalanya bila ada bau yang tidak enak. Indera penglihatan. Bayi mengadakan reaksi terhadap perbedaan intensitas stimulus visual melalui refleks biji mata. Selanjutnya, indera pendengaran. Bayi yang baru dilahirkan sudah dapat mendengar. Ia mengadakan reaksi terhadap stimulus auditif. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bayi yang baru lahir dapat menunjukkan beberapa variasi refleks motorik yang kompleks. Beberapa di antaranya dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Beberapa pola tingkah laku motorik pada bayi makin lama makin bertambah baik dan serta terkoordinasi, makin cermat dan tepat. Hal ini antara lain tampak pada bayi dengan tingkahnya. Yang pertama, kinestesi. Bayi yang baru lahir sudah mempunyai aktivitas kinestetik, yaitu sudah mempunyai gerakan penghayatan, gerakan aktif, dan sudah dapat merasakan gerakan-gerakannya, termasuk juga dalam golongan ini pengamatan tingkah laku sendiri. Sebelum dilahirkan, fetus juga dapat melakukan aktivitas kinestesi meskipun masih sangat terbatas. Yang kedua yaitu duduk. Rata-rata pada usia 2-3 bulan, bayi dapat duduk dengan bantuan orang dewasa, dan pada usia 7 bulan, bayi dapat duduk secara sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Bagian ketiga yaitu merangkak dan merayap. Walaupun ada perbedaan individual antara masa bayi ketika merangkak dan merayap, semua bayi dibolehkan bergerak di tanah cenderung mengikuti urutan yang sama. Usia rata-rata untuk dapat merangkak bergerak dengan perut terletak pada lantai kurang lebih 9 bulan. Merayap dengan tangan dan lutut terlihat pada usia 10 bulan. Biasanya, seorang bayi dapat melampaui satu atau lebih tahap-tahap dalam perkembangan. Namun kebanyakan bayi melalui sebagian besar tahap-tahap tersebut. Bagian 4, berdiri dan berjalan. Kebanyakan bayi sudah dapat berdiri beberapa minggu sebelum mereka dapat berjalan. Biasanya, bayi dapat berjalan pada usia kurang lebih 1 tahun, meskipun ada banyak variasinya antara 9 sampai 15 bulan. Bagian 5, memegang atau menggenggam. Antara minggu ke-16 atau ke-52, bayi dapat memegang sesuatu dengan baik. Sekitar usia 5 bulan, anak dapat memegang sesuatu yang dilihatnya. Bayi usia 1 bulan akan menendang benda sesuatu, tetapi ia tidak bisa memegangnya. Anak usia 2,5 bulan akan memukulnya, dan sekitar usia 4 bulan ia mencoba untuk menyentuhnya. Baru pada usia 5 bulan ia mencoba untuk memegang atau meraihnya. Kemampuan ini tergantung pada pematangan fungsi-fungsi organ pada anak, faktor internal, maupun pengaruh lingkungan, faktor eksternal. Pertumbuhan fisik motorik anak-anak
pada masa ini, peningkatan berat badan anak lebih banyak dari panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih panjang, dada dan pinggul jadi lebih besar. Peningkatan berat badan anak selama masa ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan otot-otot secara berangsur-angsur bertambah dan gemuk bayi berkurang. Pertambahan kekuatan otot ini adalah karena faktor keturunan dan latihan olahraga. Karena perbedaan jumlah sel-sel otot, maka umumnya anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Pertumbuhan fisik masa kanak-kanak. Yang pertama, pertumbuhan melambat. Kedua, kekuatan dan keterampilan fisik meningkat. Ketiga, penyakit pernapasan adalah hal yang umum, tetapi kesehatan pada umumnya lebih baik dari masa apapun pada rentang kehidupan. Yang keempat, egosentrisme berkurang. Pertumbuhan pada masa kanak-kanak tengah sangat lambat, tumbuh sekitar 5-8 cm per tahun. 6-11 tahun, berat badan meningkat kira-kira 2 kali lipat. Selama masa itu anak perempuan mempertahankan sedikit lebih banyak lapisan lemak daripada anak laki-laki. Selanjutnya, pertumbuhan fisik anak-anak awal 3-6 tahun. Yang pertama, tubuh menjadi lebih kurus dan tinggi. Yang kedua, tidur lebih sedikit dibandingkan sebelumnya dan kemungkinan besar mengalami masalah tidur. Yang ketiga, kemampuan mereka untuk berlari, meloncat, melempar bola mengalami peningkatan. Yang keempat, perkembangan otot perut, badan, tangan, dan kaki lebih panjang. Kepala anak lebih relatif besar. Yang kelima, anak-anak menjadi lebih kuat. Yang keenam, memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Yang ketujuh, tumbuh secara cepat pada usia 3-6 tahun. Selanjutnya, usia perkembangan fisik. 3-4 anak dapat menyalin bentuk-bentuk dan menggambar desain-desain. Perkembangan motorik. Usia perilaku yang terseleksi 6 anak perempuan lebih unggul dalam keakuratan pergerakan dan anak laki-laki lebih unggul dalam keakuratan tindakan-tindakan yang tidak terlalu rumit dan bertenaga, bisa melompat, dan lainnya. Anak-anak dapat melempar dengan peralihan berat badan dan tingkah atau langkah yang tepat. Keseimbangan satu kaki tanpa melihat mungkin dilakukan. Anak-anak dapat berjalan di papan dengan keseimbangan selebar 5 cm. Anak-anak dapat berjingkat dan melompat ke dalam kotak yang kecil. Anak-anak dapat melakukan kegiatan lompat dengan membuka kaki kemudian tutup kembali dengan akurat. 8 anak memiliki kekuatan menggenggam sebesar 5 kg. Anak perempuan dapat melempar bola kecil sejauh 12 meter dan 9 anak laki-laki dapat berlari 5 meter per detik. Anak laki-laki dapat melempar bola kecil sejauh 21 meter. 10 anak dapat menilai dan mencegah jalur bola kecil yang dilemparkan dari jarak tertentu. Anak perempuan dapat berlari sejauh 5 meter per detik. 11 anak laki-laki
bisa melompat sejauh 1,5 meter dan anak perempuan kurang dari 1,8 meter. Perkembangan motorik. Perkembangan keterampilan motorik tergantung pada perkembangan sistem saraf, properti fisik atau proporsi fisik tubuh, dan kemungkinan gerakan, tujuan yang ingin dicapai anak, dan dukungan lingkungan terhadap keterampilan tersebut. Refleks atau gerakan otomatis mengatur perilaku bayi yang baru lahir. Refleks mencakup refleks menghisap dan refleks pada ujung saraf. Selanjutnya, keterampilan motorik kasar meliputi motorik yang luas. Keterampilan kunci berkembang selama masa bayi mencakup kontrol postur dan berjalan. Keterampilan motorik kasar meningkat pesat dalam masa kanak-kanak. Keterampilan motorik halus merupakan tindakan motorik yang diatur secara halus. Kemampuan meraih dan menggenggam menandai pencapaian yang signifikan. Keterampilan motorik halus terus berkembang sepanjang tahun. Penggunaan tangan mungkin memiliki kaitan genetik sekitar 90%. Anak merupakan pengguna tangan kanan, sedangkan 10% anak-anak menggunakan tangan kiri atau kidal. Orang kidal lebih mungkin memproses bicara di otak kanannya daripada pengguna tangan kanan, dan orang kidal lebih banyak memiliki masalah membaca. Orang kidal cenderung memiliki keterampilan visual spesial yang luar biasa, seiring muncul dalam jumlah yang lebih tinggi daripada sebagai ahli matematika atau musisi, arsitek, dan seniman. Pada anak laki-laki, seterusnya, laki-laki yang mengungguli tinggi dan berat badan perempuan. Demikian pula ukuran-ukuran lain seperti togok, panjang tungkai, lebar pundak, dan ukuran lengan. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang dan jaringan lemak. Pertumbuhan tulang otot berjalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan, sedangkan penurunan volume jaringan lemak lebih nampak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Salah satu perubahan fisiologis adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk anak laki-laki dan perempuan sejak lahir. Tetapi pada masa adolensi, penurunan pada laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perempuan sesudah umur 12 tahun. Perbandingan atau perubahan awal dari kekuatan menggenggam anak laki-laki hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan kekuatan menarik dan mendorong hampir 4 kali lebih besarnya. Meskipun sampai umur 13 tahun hampir tidak ada perbedaan. Selanjutnya, secara biologis dalam masa adolensi, ini sistem reproduksi mencapai taraf kematangan. A. Ukuran dan proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada sebelum adolensi adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki lebih sedikit tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal adolensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat daripada laki-laki. Akan tetapi,
keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolescensi. Anak laki-laki mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan. Ukuran-ukuran yang lain seperti tinggi togok, panjang tungkai, lebar bahu, lebar pinggul, ukuran lengan, dan sebagainya mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat badan yang berlangsung secara cepat. Selanjutnya, pada masa adolescensi antara laki-laki dengan perempuan makin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya. Pertumbuhan yang cepat pada adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan perempuan yang semakin jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambahnya lebar bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Perkembangan pinggulnya sebaliknya terjadi pada anak perempuan yang mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran. Selanjutnya yaitu pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada pinggang dan bahu. Pertumbuhan tungkai anak laki-laki dan perempuan pada masa sebelum adolescensi menunjukkan proporsi yang sama antara anggota bagian bawah dan togot terhadap tinggi badan secara keseluruhan. Akan tetapi, pada masa adolescensi sampai dewasa, anak perempuan menunjukkan hanya kecil pertumbuhan pada tungkai sehingga lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata tungkai anak laki-laki yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Perubahan fisik selama adolescensi menunjukkan beberapa indikasi dan komposisi tubuh. Perubahan komposisi terutama bervariasi pada kegemukan dan kekurusan. Anak laki-laki meningkat ke arah berotot, terutama pada anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah ramping dan gemuk atau makin berlemak. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat terutama menjelang dewasa, sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki. Selanjutnya, peningkatan yang pesat pada anak perempuan berakhir pada usia 11 sampai 13,5 tahun dengan penambahan tinggi rata-rata 3,25 inci, 8,25 cm setiap tahunnya. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 13 sampai 15,5 tahun dengan penambahan tinggi rata-rata 4 inci atau 10,16 cm setiap tahunnya. Urutan pencapaian puncak pertumbuhan anak laki-laki dimulai dengan panjangnya tungkai, kemudian panjang togok disusul dengan pelebaran panggul dan dada, pelebaran pundak, dan akhirnya pada penebalan dada. Pertumbuhan puncak panjang tungkai dengan panjang togok kira-kira berselang 1 tahun. Kematangan yang terlambat ditandai oleh variasi urutan lamanya dan intensitas peningkatan berbagai segmen tubuh. Baik, selanjutnya perkembangan tubuh anak usia 7 tahun. Jika Anda mendapatkan anak terlihat lebih kurus dan jangkung daripada sebelumnya, Anda tak perlu khawatir, karena hal ini merupakan bagian dari perkembangan fisik yang dialami anak pada usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia 7 tahun, ia akan bertransformasi menjadi anak yang lebih memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya.
Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Bahkan, anak usia 7 tahun membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari dari laman About Kids Health. Meski begitu, pada usia ini, anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan hingga 5-7,5 cm. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak di usia 7 tahun juga bisa ditandai dengan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama, gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Selama masa perkembangan fisik anak, bisa mengajak anak melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga untuk anak bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang, contohnya sepak bola, gym, maupun bermain ice skating di mall. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Perkembangan psikologi anak. Menurut Wayne State University Psychiatry Group, kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain, perkembangan anak usia 8 tahun. Hal ini mungkin saja terjadi saat sedang bermain karena perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan sudah terlihat beranjak dewasa. Meskipun begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan hingga 2-3 kg, sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Namun, hal ini biasa terjadi, bisa berbeda-beda pada tiap-tiap anak. Biasanya, anak usia 8 tahun sudah mulai memperhatikan tinggi dan berat badannya. Pada usia ini, anak mungkin masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya satu persatu mulai lepas. Anak usia 8 tahun juga mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan kombinasi gerakan yang cukup rumit. Gerakan yang cukup rumit biasanya seperti melompat saat sedang menangkap bola, berlari sambil mengirim bola, dan lain sebagainya. Selain itu, pengaturan gerak keseimbangan juga semakin baik, seperti dapat bermain sepatu roda. Anak usia 8 tahun juga diharapkan sudah bisa melompat menggunakan tali yang digerakkan sendiri. Saat melompat, ia juga diharapkan bisa menjaga keseimbangannya agar tidak mudah jatuh. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak juga pada usia 8 tahun yang duduk di bangku SD ini juga ditunjukkan melalui kemampuannya saat olahraga memukul benda. Kemampuan memukul benda yang bergerak dengan kecepatan rendah menggunakan pemukul bola kasti. Pada dasarnya, perkembangan fisik anak usia 8 tahun sudah bisa dibilang hebat dalam melakukan olahraga. Saya ambil contohnya, olahraga berlari, bermain lompat tali, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme, mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Selanjutnya, perkembangan tubuh anak usia 9 tahun.
Pola asuh orang tua mempengaruhi anak. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dibandingkan dengan perkembangan fisik anak laki-laki. Perkembangan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibanding dengan anak laki-laki. Tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak di usia 9 tahun. Salah satunya adalah tanda puber juga terlihat pada pertumbuhan seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki itu berubah dan mimpi basah. Hal ini biasa menjadi sebuah tantangan bagi anak karena perkembangan fisik yang berubah saat ini disertai dengan perkembangan emosional yang masih baru. Sebagai orang tua, pasti diharapkan siap mendampingi anaknya menghadapi masa pubernya. Jika proses ini tidak dilalui anak dengan baik, kemungkinan dapat menyebabkan masalah pada citra tubuh bagi anak. Mengingat bahwa pada usia ini, kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin berbentuk. Tidak mengherankan jika anak sudah lebih perhatian terhadap tubuhnya sendiri. Bahkan, biasanya anak juga mulai peduli dengan penampilan dirinya. Tak jauh berbeda dengan usia sebelumnya, di tahun ke-9 ini, anak juga masih mengalami pergantian gigi dari gigi susu ke gigi permanen. Hanya saja berbeda dengan umur-umur sebelumnya. Perkembangan terhadap kemampuan motorik usia 9 tahun tidak terlalu banyak. Artinya, peningkatan yang dialami anak usia 9 tahun biasanya cukup mahir dalam melompat, berlari, dan berolahraga seperti bermain sepak bola. Selanjutnya, perkembangan anak usia 10 tahun. Seiring dengan perkembangan anak usia 10 tahun, mungkin berpikir ia telah menjelma sebagai remaja. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perkembangan anak sama di usia 10 tahun. Meski sebagian besar anak sudah mulai terlihat lebih dewasa, sebagian lain masih tetap terlihat seperti anak-anak. Jadi, sepertinya apa sebenarnya perkembangan anak di usia 10 ini? Jawabannya terjadi pada beberapa aspek perkembangan anak usia 10 tahun. Ada beberapa tahapan perkembangan yang akan dialami oleh anak usia 10 tahun. Di antaranya perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan berbicara serta berbahasa. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 10 tahun. Melansir dari CS Mount Children Hospital, pada usia 10 tahun, perkembangan tinggi dan berat badan anak masih sama dengan yang dialami di usia-usia sebelumnya. Umumnya, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan hingga 6 cm dan berat 3 kg. Selain itu, pertumbuhan yang dialami secara fisik di usia 10 tahun adalah perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas, pergantian gigi susu ke gigi permanen, cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat, dan semakin bersemangat bermain dan olahraga bersama teman-teman. Pada dasarnya, anak perempuan usia 10 tahun mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan anak laki-laki seusianya. Hal ini disebabkan karena terlihat pada tinggi badan yang meningkat lebih pesat dibanding dengan
teman seusianya. Jika sebelumnya anak perempuan belum mengalami pertumbuhan payudara, ia mungkin akan mengalaminya pada usia 10 tahun ini. Dari pertumbuhan ini, anak mulai sadar terhadap citra tubuhnya. Jika pada usia 8 sampai 9 tahun, anak perempuan telah mulai mengalami tanda-tanda awal pubertas. Anak laki-laki baru mulai merasakan pada usia 10 tahun. Namun, tidak semua anak laki-laki akan mengalaminya di usia 10 tahun ini. Ada pula laki-laki yang baru mengalami pubertas di perkembangan anak usia 11 tahun hingga 13 tahun. Demi mendukung anak usia 10 tahun, peran orang tua di sini sangat berpengaruh pada anak dengan cara mendukung agar ia tetap aktif melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak usia 10 tahun. Perkembangan kognitif pada anak usia 10 tahun biasanya meliputi mulai memahami hari, bulan, dan tahun, hafal nama-nama bulan dalam 1 tahun, bisa membaca dan memahami isi sebuah paragraf secara utuh, paham dalam hal penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam sebuah pecahan, sudah bisa menulis cerita pendek, tidak takut untuk mencoba tantangan baik pelajaran sekolah atau pelajaran lainnya. Memasuki usia 10 tahun, anak akan terus mengalami perkembangan kognitif seiring dengan otak yang terus berkembang. Bahkan di usia ini, anak mungkin mulai bisa berpikir layaknya orang dewasa. Pada usia ini, anak memang sudah bisa menggunakan kemampuan kognitif untuk mengumpulkan berbagai informasi. Anak juga mulai memiliki pendapat pribadi mengenai berbagai hal. Perkembangan remaja di usia 10 tahun juga ditandai dengan fase kemandirian anak, termasuk dalam belajar. Dalam belajar sejarah atau ilmu-ilmu sosial lainnya, anak mungkin sudah bisa mencari sumber yang dibutuhkan, baik dari perpustakaan hingga berbagai situs web untuk keperluan belajar. Di usia ini, anak juga mulai memiliki kesadaran diri untuk belajar dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah. Hal ini mungkin didukung dengan rasa senang yang didapatkan anak saat ada guru di sekolah memberikan apresiasi untuk usahanya dalam mengerjakan tugas dan belajar. Ketertarikan anak untuk membaca buku dan menulis akan semakin meningkat pada usia 10 tahun ini. Anak juga mengalami perkembangan dalam kemampuan berpikir kritis dan logis. Bahkan, anak sudah mulai memahami perintah yang rumit, sudah mampu melakukan perencanaan, dan bisa memberikan alasan atas sebuah masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, perkembangan psikologi, emosional atau sosial. Pada usia 10 tahun, di dalam perkembangan psikologi, anak akan mengalami perkembangan emosional dan sosial. Sebagai perkembangan emosional memasuki usia 10 tahun, anak juga mengalami perkembangan emosional yang semakin menantang. Pasalnya, seiring dengan perkembangan fisik yang dialami seorang anak, sebagai tanda awal pubertas, anak juga mengalami tanda emosional. Sebagai contoh, anak mulai merasakan rasa senang yang amat sangat, tapi juga merasakan keraguan, rasa takut, rasa malu. Biasanya hal ini dipicu oleh perubahan fisik yang masih amat baru bagi anak-anak di usia 10 tahun ini. Selanjutnya, sebagai gambaran umum, usia anak 10 tahun biasanya mengalami perubahan emosional berupa mengagumi apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan menirunya, mempertanyakan apapun aturan yang diberlakukan untuknya, menerima prinsip yang dimiliki oleh orang tua atau berlaku di dalam keluarga, mengontrol perasaan yang dimiliki, baik amarah maupun rasa sedih. Namun, di usia ini, anak juga mulai mengalami perubahan suasana hati yang tidak terduga. Hal ini bisa dipicu rasa stres yang dialami khususnya saat ia berusaha
menyelesaikan diri dengan perubahan yang dialaminya, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, perkembangan sosial. Sementara itu, perkembangan sosial yang dialami oleh anak usia 10 tahun biasanya ditandai dengan lebih senang menghabiskan waktu dengan teman sejenis, semakin menikmati waktu dengan teman yang melakukan aktivitas kelompok, mulai suka berbagi rahasia dengan teman dekat, membentuk kelompok pertemanan, dan mulai mengotak-kotakkan pertemanan, mulai mencari perhatian terhadap teman lawan jenis, meski mencari perhatian terhadap teman lawan jenis itu dengan cara bermain bersama, masih mau mendengarkan orang tuanya. Tapi beberapa anak mungkin menunjukkan rasa tak suka terhadap orang dewasa yang terlalu banyak mengatur mereka. Baik, itulah presentasi saya mengenai pertumbuhan fisik anak kecil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.